Selamat pagi, sahabat bonsai dimanapun kalian berada. Saya mohon maaf ya, karena di kebun saya memang ada ayam. Jadi untuk suara ayamnya saya minta maaf ya. Tapi itulah namanya juga di kampung ya. Jadi suasananya biar asri juga sih, biar natural. Oke, selamat datang kembali di channel Bonsai Elemen ya. Channel yang saya buat ingin memberikan sebuah pikiran-pikiran baru. Tentang berkesenian bonsai, bagaimana kita melihat pohon di alam itu dengan sisi pandang yang berbeda. Tentu saja akan menimbulkan pro dan kontra, suka ataupun tidak suka. Akan tetapi itu kembali ke personal masing-masing, bagaimana kita melihat konteks dalam kesenian bonsai itu sendiri. Oke, dalam kesempatan kali ini atau episode kali ini saya ingin membuat sebuah gaya bonsai yang cukup saya gemari, tetap di jalur Ishizuki ataupun tumbuh di celah batu. Ya, jadi kali ini saya akan menggunakan jenis pinus. Ya, kebetulan ada 3 pohon pinus di sini yang sudah diprogram sebelumnya, milik teman saya. Jadi ini adalah jenisnya black pines atau pinus hitam yang di Jepang yang disebut dengan kuromatsu. Kuro itu hitam, matsu itu adalah jenis pinus. Jadi kalau kita menarik globalnya, internasionalnya, pinus itu ada 3 jenis warna, yang hitam, merah, dan putih. Nah, jadi seperti itu. Yang kebetulan yang ini adalah yang kuromatsu atau yang black pines. Yang pinus merah juga ada, banyak terdapat di negara Jepang, Eropa, bahkan di Amerika. Kemudian ada white pines, yang kebetulan juga ada di daerah mereka. Di negara kita punya hanya 1 yang jenis lokalan, yaitu jenisnya latinnya itu Pinus mercusi. Itu tergolong dalam pinus hitam atau black pines. Akan tetapi tentu saja memiliki karakter yang berbeda dalam dalam step di dalam kita melakukan bonsai. Jadi kalau Japanese black pine-nya ini, dia setelah mencapai kematangan tertentu, daunnya itu bisa sangat pendek. Akan tetapi yang Pinus mercusi yang punya lokalan kita agak sulit menempuhnya, ataupun bisa menempuhnya tentu saja dalam waktu yang lebih lama, dalam kerapatan ranting ataupun di pengolahan percabangannya. Ya, jadi ini adalah black pines-nya, dan kemudian ada red pines atau yang pinus merah, atau yang di Jepang dikenal dengan sebutan akamatsu. Aka berarti merah, matsu ya tentu saja pinus. Dan kemudian ada goyo matsu yang white pines. Goyo itu yang 5 needle pines ya. Goyo itu berarti go itu 5, yo itu berarti pecahan. Jadi 5 pecahan dalam setiap pucuknya itu. Nah, bisa kita lihat. Nah, seperti ini. Jadi setiap pucuknya itu yang white pines ada 5. Makanya dia itu lebih mikro dan lebih pendek. Dalam penanganannya, ketiga jenis pinus itu tentu saja berbeda. Kalau yang black pines pertumbuhannya itu lebih kuat, besarnya lebih cepat, dan kemudian jarumnya itu lebih kaku. Kalau yang red pines, yang akamatsu, batangnya itu lebih keras dalam melakukan bending, dan kemudian jarumnya lebih lembek, jadi kelihatan lebih jatuh, tidak seperti yang black pines yang benar-benar kaku. Yang untuk white pines-nya itu warnanya lebih kebiruan. Nah, lebih kebiruan. Jadi kalau untuk daerah panas, yang white pines agak sulit, karena ketahanannya mereka itu lebih ke daerah dingin. Kalau dibawa ke daerah panas, saya sudah pernah mencoba, agak sulit, karena mereka adalah tanaman subtropis atau pegunungan. Kalau kita over watering atau penyiramannya itu lebih intens, jarumnya besar atau panjang. Akan tetapi kalau kita mengurangi dari volume airnya atau nutrisinya yang biasa dilakukan di Jepang untuk yang jenis white pines-nya itu, kita akan mengalami kesulitan karena pohonnya pasti stres. Nah, jadi seperti itu. Jadi iklim sangat berpengaruh untuk yang white pines ya. Banyak sekali jenisnya. Di negara lain ada Mugo pines, ada Scott pine, ada Pinus sylvestris, ada Cembra. Banyak sekali yang di daerah Eropa. Di Indonesia kita hanya mempunyai yang jenis Pinus mercusi. Ya, jadi kurang lebih seperti itu. Sedikit penjelasan ya. Agar lebih lebih terbuka pemikiran kita tentang jenis pines atau pinusnya.
Oke sahabat, kita akan berproses menggunakan jenis karang gunung ya, atau yang bisa disebut dengan limestone. Saya juga sudah menyediakan potnya. Jadi ketiga pohon ini akan saya gabung menjadi sebuah konsep Ishizuki nantinya. Nanti akan dibantu oleh keponakan saya Gede dan Anom dalam perakitan. Jadi ikuti terus Bonsai Elemen bersama saya Donawayan. Ya oke sahabat, kita bisa start dengan melakukan pembersihan pada old needle-nya ya, atau yang jarum-jarum yang sudah tua dan sudah menguning. Jadi caranya cukup gampang, hanya dengan melakukan pinching seperti ini. Ya, untuk jenis pinus memang ini sudah biasa. Nanti ada old needle dan new shoot atau tajuk baru. Jadi yang seperti ini harus dibersihkan. Dan nanti juga kita akan melakukan decandle atau melakukan potongan pucuk yang tidak diperlukan. Contohnya yang seperti ini. Jadi kita bisa memotongnya di sini. Ini dari stepannya ini sudah oke. Akan tetapi ada new shoot di sini. Ya, jadi kita bisa lakukan di sini. Ini pun bisa di stack sebenarnya. Kalau kita punya bahan lokalan seperti Pinus mercusi, kita bisa melakukan sambung sisip. Jadi base-nya itu kita bisa mendapatkan yang besar dari Pinus mercusi, sedangkan untuk pucuknya kita bisa ganti dengan Black Pines. Untuk daerah panas seperti di Indonesia, sangat saya rekomendasi untuk yang jenis Kuromatsu-nya atau Black Pines-nya, karena pertumbuhannya cepat, juga tahan terhadap iklim yang panas, apalagi yang dingin tentu saja. Cara sisipnya itu kalau di Indonesia mungkin kita melakukan dengan teknik seperti biasa, dengan memotong kamium kemudian kita sisipkan. Tapi kalau di Jepang mereka melakukannya dengan bambu agak diruncingkan, ditancap dan dipukul biar bambunya itu masuk, kemudian ini ditancapkan. Jadi seperti itu hanya berbeda teknik aja. Akan tetapi hasilnya tentu saja berhasil ya. Kalau di Indonesia biasa saja, toreh lalu tancap. Kalau di Jepang ditancap pakai bambu terus dimasukkan. Oke, kita lanjut.